Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Akbar. Saya dari program studi D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan apa yang saya telah lakukan dalam pengajaran, yaitu mengenai delivery, interaction, and assessment. Untuk contohnya, pada mata kuliah dasar pemasaran. Dalam rencana pembelajaran semester, mata kuliah ini memberikan kepada mahasiswa pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bidang pemasaran yang merujuk pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) nomor 389. Dan dalam capaian pembelajarannya, kita menginginkan mahasiswa mampu menjadi tenaga operasional pemasaran yang profesional berbasis SKKNI sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, ini membedakan mungkin vokasi dibandingkan universitas. Tentunya dengan pencapaian pembelajaran dari setiap pertemuan, mulai dari kita memahami pengertiannya, kemudian STP-nya, segmentasi, target segmen, kemudian positioning, ada differentiation-nya juga kita jelaskan, sampai kemudian mereka bisa mempraktekkan risetnya, dan yang lagi ngetren sekarang saat ini adalah konsep digital marketing dan sosial media marketing. Nah, itu kita bahas dan dipraktekkan. Baik, untuk poin pertama mengenai delivery. Bagaimana cara kami menyampaikan? Cara kami menyampaikan tentu berdasarkan buku Principle of Marketing karya Kotler and Armstrong. Kotler ini adalah bapak marketingnya di dunia, ini jadi rujukan kita, dan buku ini juga digunakan di kampus-kampus terbaik dunia. Dan secara aplikatifnya, saya berusaha untuk di kelas itu bagaimana menampilkan studi kasus brand-brand yang top of mind, yang terbaik, yang ada di dunia Indonesia, yang kemudian ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk mengembangkan marketing di produknya masing-masing. Ada dua hal yang kemudian saya sampaikan kepada mahasiswa adalah terkait pertama ada kekinian. Jadi contoh yang kemudian saya sampaikan update sesuai dengan konteks revolusi industri 4.0 dan kedisinian. Artinya bahwa tidak semua konsep marketing yang ada di barat sana, di luar negeri, bisa dipakai di Indonesia. Jadi kita coba memilah dan memilih dilihat dari kacamata ke Indonesia. Dan tentunya di era sekarang juga pandemi dan tren juga pendidikan belakangan ini, yaitu penggunaan media. Penggunaan media, kami menggunakan media pembelajaran e-learning, dan juga kita coba mempraktekkan konsep-konsep itu, misalnya ketika mahasiswa membuat iklan di sosial media, di Instagram, ya, karena segmennya itu Instagram adalah segmen pemuda. Yang poin kedua adalah interaction. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan mahasiswa? Cara saya berinteraksi, saya menggunakan student center learning. Artinya bahwa mahasiswa diberi kebebasan untuk berpikir, berkreatif, berinovatif, sehingga dia mempunyai ide-ide yang membuat produk yang dia buat atau produk yang ingin dia jual itu memberikan nilai tambah di masyarakat. Kita mulai dari bagaimana mahasiswa itu melihat problem. Problemnya apa? Dan cara melihat problem itu bukan sebuah ancaman, tapi adalah peluang. Jadi ketika ada marketing, ada masalah yang ditemui, berarti itu peluang untuk menciptakan produk baru. Terus solusinya seperti apa? Solusinya tentu dengan pembelajaran menggunakan project based learning, artinya mereka bekerja secara tim untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, baik dari segi studi kasus yang ditampilkan maupun dari produk yang nantinya mereka akan jual di kelas selanjutnya, yaitu kelas selling.
Assessment. Bagaimana cara kami menilai mahasiswa? Kami karena ini adalah mata kuliah teori dan praktek, ya, gabungan teori dan praktek, kita menginginkan bahwa mahasiswa itu bukan hanya memiliki knowledge saja, tapi dia bisa mempunyai keterampilan, ya, skill. Skill yang diharapkan oleh mahasiswa itu adalah hard skill dan soft skill. Ya, tentunya tugas-tugas yang tiap minggu kami berikan itu ada hubungannya dengan judul besarnya proposal marketing plan. Nah, proposal ini menjadi awal keberlanjutan mata kuliah ini ke mata kuliah yang memang pure praktek, 100% praktek, yaitu mata kuliah selling, ya, semester 5. Ini ada contoh assessment yang kami berikan. Kita menggunakan rubrik matrik penilaian. Artinya setiap apa yang mereka kerjakan, ini contohnya iklan, ya, iklan, membuat iklan. Jadi kita lihat dari segi iklannya, isinya, desainnya, gambar. Nanti kita akan lihat mana yang kemudian dapat nilai yang tertinggi, poinnya 4, dan yang terendah 1. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya sekadar ujian tertulis, tapi ini lebih dari situ. Karena tujuan kami adalah di Politeknik Negeri Jakarta, bagaimana mahasiswa mempunyai kompetensi dalam di bidang marketing, ya, seperti itu. Demikian dari kami terkait dengan penyampaian pembelajaran yang kami sudah kerjakan di kelas. Semoga bermanfaat. Nanti dilanjutkan sesi micro teaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelas 5D. Pada kesempatan ini kita bertemu untuk membahas tentang need, wants, and demand. Ini yang akan kita diskusikan, ya. Ada 3 hal: apa pengertian dari need and wants and demand, kemudian mengapa perlu melakukannya, dan ketiga bagaimana cara menemukan need and wants dari customer. Sebelum dimulai, coba kita lihat iklan poster berikut ini. Bagaimana pendapat kalian? Ya, ini iklannya menarik karena Shopee saat itu sedang gencar-gencarnya memperkenalkan COD, ya, COD di kalangan konsumen. Kenapa kemudian ini ada COD? Ya berangkat dari kebutuhan dan keinginan customer tentunya. Karena customer kan cenderung kalau membeli online tidak percaya, tidak ada trust, takut ketipu, maka dengan ada COD ini customer juga dirugikan kalau misal barangnya belum sampai atau barangnya tidak sesuai, gitu, ya. Jadi dia sudah tahu barangnya itu benar atau tidak. Nah, itu makanya kemudian penting bagi kita di sini untuk mengetahui need, wants, dan demand dari konsumen. Oke, pengertian yang pertama, need. Need itu adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan, tuntutan dasar manusia, contohnya udara, air, sandang, dan papan. Ini yang dikatakan di dalam buku Principle of Marketing, Kotler, ya. Jadi semua kita butuh. Nah, ini wilayah need ini tidak bisa digarap sama marketer, ya. Jadi emang dari sananya seperti itu loh. Jadi Tuhan menciptakan kita ya untuk kebutuhan ini, ya. Kita dapat udara, air, sandang, papan. Dan apa yang kemudian bisa customer terpengaruh untuk membeli sebuah produk? Nah, ini ada satu lagi istilahnya. Nah, sebelum itu saya akan tampilkan gambar ini. Ada yang kenal gambar ini? Ayo. Sebelah sana, sebelah kiri saya. Gambar apa? Ya, benar. Gambar
kentang goreng ya, kripsi. Sebelah kanan nasi. Nah, apa bedanya nih antara kentang sama nasi? Sama-sama karbohidrat ya persamaannya. Bedanya apa? Kalian bisa ngechat, chat di bawah ini ya. Untuk perbedaannya sendiri ya, kalau kentang berarti ini makanan pokok orang Amerika. Jadi orang Amerika tuh jarang makan nasi ya, kentang, biji-bijian. Salah satunya ada kentang. Nah, sebelah kanan, nasi itu makanan pokok dari orang? Ya, benar, Indonesia. Kalau Indonesia disuruh makan kentang tiap hari gimana? Gak enak ya. Kebalikannya orang Amerika disuruh makan nasi tiap hari gimana? Tentu nggak enak ya, nggak nyaman. Nah, itu kemudian wilayah yang namanya wilayah wants. Jadi wants ini yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian seseorang. Jadi kebutuhan yang sudah dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian seseorang. Bisa nggak kemudian orang Indonesia makan sehari-harinya mie? Bisa aja, ya. Kan nanti bisa dipengaruhi oleh iklan ya. Ada kok teman saya yang seperti itu ya, makan tiap hari mie gitu ya. Atau makannya hamburger, kentang goreng, jarang makan nasi. Keponakan saya juga seperti itu. Bisa aja ya, dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian seorang. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang jadi wilayah marketer, penjual untuk mempengaruhi konsumen membeli barang. Makanya banyak jenis-jenis merek ya, dan mulai yang branded atau yang kelas KW ya. KW berapa? KW 11, KW 12. Baik, itu wants ya. Jadi udah tahu kan bedanya need and wants? Sudah ya? Udah. Need artinya suatu tuntutan dasar manusia, sedangkan wants itu adalah kebutuhan yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian seseorang. Oke, satu lagi, demand. Saya akan tampilkan gambar. Ada yang tahu nih gambar apa? Gambar apa? Saya nggak terdengar suaranya. Ya, benar. Kita lihat simbolnya ya. Orang udah tahu kalau ada simbol mobil seperti ini berarti dia Mercedes-Benz. Kira-kira Anda punya keinginan nggak membeli mobil ini? Punya dong ya, punya keinginan. Pastilah kita punya keinginan kalau punya mobil yang bagus, mobil yang mewah, ya itu keinginan kita ya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah Anda mampu membeli atau membayar mobil ini? Nah, itu pertanyaan berikutnya ya. Pengen-pengen, ingin-ingin, tapi kalau diajukan, bisa beli gak mobil ini? Mungkin pada angkat tangan ya, bendera putih gitu ya. Gak mampu membelinya karena harganya mahal ya, untuk orang-orang tertentu aja nih. Nah, itu yang kemudian kalau kita sebut dengan nama demand. Demand artinya di sini keinginan yang didukung dengan daya beli. Dia pengen, terus punya uang, bisa ngebeli. Nah, itu demand. Nah, ini juga wilayah marketer ya wilayah marketer. Makanya produk-produk yang dijual oleh marketer atau disebut penjual itu harus tepat sasaran. Target marketnya jelas, biar nanti jangan misalnya iklan Mercedes-Benz dipasang di koran pos kota atau koran kriminal, nggak cocok gitu ya. Jadi pasangnya iklannya tentu di majalah branded. Nah, itu salah satu ini ya konsekuensi dari kita tahu kemampuan daya beli dari konsumen. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu pengertian masing-masing tadi ya, maka kita bisa kemudian harus tahu juga apa manfaatnya. Jadi kalau kita belajar sesuatu, tahu ya manfaatnya apa, benefitnya apa nih. Anda belajar need and wants ya, ternyata ada yang pertama itu adalah dengan kita tahu ya needs and wants menciptakan produk atau jasa yang sesuai. Jadi kita
mengeluarkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen, bukan maunya kita, tapi maunya konsumen apa. Terus berikutnya adalah membantu menciptakan brand. Jadi kebutuhan konsumen, kita tahu kebutuhan konsumen dan baik, otomatis juga kita bisa menciptakan brand yang sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen dan mudah konsumen untuk mengenalnya gitu ya. Jadi seperti itu. Terus yang keempat, memberikan motivasi berbisnis. Jadi dengan kita membuat atau mengetahui ya need and wants, kita mengetahui kebutuhan konsumen, ya akan timbul rasa untuk memperbaiki atau menciptakan produk yang lebih unggul sesuai dengan kebutuhan. Mungkin produk yang kita hasilkan sekarang nggak sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi karena kita udah tahu, akhirnya kita coba diversifikasi lagi produknya, kita perbaiki lagi kualitas produk kita. Yang berikutnya adalah membantu menyusun strategi pemasaran. Yang kita tahu kebutuhan konsumen, karena konsumen itu kan punya segmentasi yang beda-beda kan, punya keinginan yang beda-beda. Nah, kita jadi bisa fokus atau mungkin kita bisa kembali mengintrospeksi ke diri kita. Sebenarnya kita mau nyasar konsumen yang mana segmennya nih, ya. Dengan kita tahu kebutuhan dan keinginan konsumen itu ya. Jadi seperti itu. Saya pernah mencontohkan ada contoh yang simpel banget ya, yaitu kalau Anda punya ide membuat usaha gorengan, bakwan misalnya. Nah, kalau bakwan yang kemudian atas keinginan kalian, Anda buat aja bakwan sesuai dengan keinginan kalian. Laku nggak laku serah. Tapi kalau belajar marketing, pemasaran, nggak bisa kayak gitu. Itu kalau kita mau buat bakwan, coba riset, survei dulu ya ke teman-teman Anda. Sebenarnya bakwan yang diinginkan konsumen atau teman-teman Anda itu bakwan seperti apakah sih? Dari segi isinya mungkin banyak sayurnya atau ada udang di balik bakwan ya. Atau apanya lagi? Banyak ya. Jadi Anda pelajari itu ya. Atau mau bakwannya itu bentuknya bantet, tebal atau tipis, garing, renyah, apa yang diinginkan oleh konsumen atau teman-teman Anda. Ketika Anda sudah menemukan jawabannya seperti itu, nah baru Anda launching produknya, baru Anda buat bakwan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu ya contoh ya dari saya. Baik, lalu bagaimana tekniknya kita menemukan customer need and wants? Ini ya teknik yang bisa kita praktekkan nanti sudah kelas ini berakhir adalah pertama Anda kunjungi berbagai komunitas di online. Nah ini kita tahu ya, sebenarnya yang lagi ngetren, Anda mau jual produk fashion ya, yang lagi ngetren fashionnya apa deh? Kita lihat, pelajari ya, diskusi di FB, Instagram, di Twitter, di TikTok ya. Jadi muncul insight baru ya. Terus kenali apa masalahnya ya. Cari tahu masalahnya apa yang ngetren, lalu tawarkan solusinya dalam bentuk produk. Nah ini keren banget ya kalau bisa seperti ini. Terus berikutnya adalah kita manfaatkan ya search engine. Nanti kita praktekkan ya Google AdWords. Jadi kita menggunakan analisis dari Google untuk tahu keyword mana yang sering dipakai oleh konsumen untuk mencari sebuah produk. Nah, itu bisa dicek ya. Dan yang terakhir, kita harus tahu ya siapa kompetitor kita, ya kompetitor potensialnya seperti apa. Bisa dengan kunjungi webnya atau toko online-nya. Nah, ini cara atau teknik praktis menemukan customer need and wants ya. Nah, baik, kita sudah di akhir kelas. Ini ada project kelas, dan itu kerjanya adalah tim. Silakan Anda lakukan survei kebutuhan dan keinginan si customer untuk produk fashion. Fashionnya bebas ya, bisa atasan atau bawahan, jeans, atau produk tambahan yang lainnya. Nah, nanti Anda pilih saja, dan Anda lakukan riset sesuai dengan yang saya instruksikan tadi ya. Ada teknik mencarinya, ada 4. Coba kita jalankan. Dan untuk timnya terdiri dari 4 orang ya, dengan pembagian tugas yang jelas ya. Nanti kita minggu depan coba presentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Dari saya, kita nanti diskusi sesudah ini untuk memperdalam lagi
konsep yang kita bahas sekarang. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap keren.